Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 20 Cemburu Buta. Raya yang melihat wujud Farhan langsung tersenyum sumringah. Begitu juga dengan Marni. Nak Farhan, sapa Marni. Bibi. Farhan tersenyum ke arah Marni. Kok kesini, Fira hamil? Wah, selamat ya. Ucap Marni basa-basi. Dan Farhan hanya mengaminkan di dalam hati. Terus Fira, nyamana? Tanya Marni. Buang air Bi, sahut Farhan. Sebenarnya dia ingin mengabaikan Marni dan Raya. Namun, tatapan orang sekelilingnya membuat Farhan sedikit risih. Kebetulan sekali, aku juga mau ke toilet. Kebelet mau buang air, maklum, Bumil. Kekeh Raya, tapi tidak dihiraukan oleh Farhan. Tinggallah Marni yang memilih duduk di sebelah Farhan. Di toilet, karena terlalu takut, membuat Fira memilih bertenang dengan berkaca di depan cermin besar. Dan itu berhasil. Baru saja Fira hendak keluar dari sana, terlihat Raya menyeringai ke arahnya dan membuat Fira sedikit bergidik ngeri. Hamil juga ternyata. Raya memandang remeh perut rata Fira. Kemudian, dia berjalan mendekati Fira. Bagaimana kalau kita buat dia hilang dari sini? Ancam Raya mengelus perut Fira. Apa maksudmu Raya? Tanya Fira, karena dia tahu jika dia sendiri tidak hamil. Bukannya kamu kesini karena mengandung? Aku lupa. Sekarang kamu kan mengandung penerus dari keluarga Alan. Keluarga terkaya di kota ini. Dan aku yakin, kamu pasti sangat melindunginya kan? Tanya Raya menekan kuat perut Fira. Kebetulan, posisi Fira memang sudah berdempetan dengan dinding. Beraninya kamu, teriak Farhan yang langsung membuka pintu kamar mandi. Untungnya, di sana hanya ada Raya dan Fira. Ya, Fira menggunakan kesempatan untuk menelpon nomor Farhan. Dan Farhan yang mendengar ancaman dari Raya, langsung tersulut emosi dan berlari ke toilet. Dia bahkan tidak mendengarkan panggilan dari Marni, yang menyuruhnya untuk menunggu. Bang Farhan, lihatlah, istrimu, dia bahkan ingin membunuh janinku. Isak Raya dengan linangan air mata, yang entah sejak kapan ada di sana. Farhan langsung memutar tubuh Fira, seolah-olah ingin memastikan di bagian manakah Fira terluka. Raya, Kun ingatkan padamu, jika sekali lagi kamu menyakiti istriku, jangan salahkan aku jika aku membuat hidupmu menderita. Aku bahkan tidak peduli jika kamu seorang wanita, ataupun kamu hamil. Peringat Farhan menunjuk ke arah Raya. Kamu salah paham bang, Fira yang menyakitiku. Dia masih sakit hati padaku, karena merebut Alvin. Dia masih cemburu padaku bang, mungkin saja, karena dia masih mencintai Alvin. Lagi Raya berbohong, ada apa ini?
Tanya Marni baru saja sampai. Bi, tolong jaga anakmu, jika nanti dia kembali mengganggu Vira. Kalian sekeluarga akan tahu akibatnya. Bahkan, bisa saja aku membuat Paman Danu kehilangan jabatannya. Ancam Farhan menarik lengan Vira untuk keluar. Marni langsung menutup mulutnya, karena takut pada ancaman Farhan. Begitu juga dengan Raya, mukanya langsung memerah akibat menahan emosi. Ya, Raya kembali emosi kala mendengar Farhan yang sangat membela Vira. Bahkan mengancam pekerjaannya ayahnya demi Vira. Sebenarnya, Farhan hanya bisa mengancam. Karena sejujurnya, dia tidak bisa membuat Danu kehilangan jabatannya. Namun, siapa sangka, jika ancamannya malah dianggap beneran oleh dua wanita itu. Maafkan aku sayang, seharusnya tadi abang udah curiga saat Raya pamit ke toilet. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Farhan mencium tangan Vira. Sekarang, mereka lagi berada di lorong sepi. Bukan salah abang, aku yang salah, karena terlalu lama berada di sana. Ujar Vira, dia langsung merasa tenang bila berada di dekat suaminya. Terima kasih. Lirih Vira, tidak ada yang gratis sayang. Ujar Farhan dengan tatapan menggoda. Meninggalkan Marni dan Raya, Farhan dan Vira kembali duduk di depan bangku tunggu. Di sana, dengan setia, Farhan terus saja memegangi tangan Vira, seperti memastikan agar Vira jangan lagi pergi kemana-mana. Di toilet, Marni kembali memarahi Raya. Karena kebodohan Raya, mereka terancam kehilangan semuanya. Dan Raya hanya bisa menunduk sambil mendengarkan cacian dan umpatan yang keluar dari mulut ibunya. Jika nanti Farhan beneran menghancurkan ayahmu, kita mau makan apa hah? Ibu harus hidup bagaimana? Tanya Marni dengan emosi. Mau kemana? Marni menarik tangan Raya, kala melihat Raya melangkah. Jangan pulang dulu, biarkan Farhan dan Vira dipanggil dulu. Karena ibu malu, ibu malu. Tekan Marni. Akhirnya, setelah ditunggu-tunggu, nama Vira pun dipanggil. Dengan hati berdebar, dia dan Farhan langsung memasuki ruangan tersebut. Dan Farhan tahu, jika Vira merasa was-was. Semua terbukti dengan dinginnya tangan yang berada di genggamannya. Setelah mengatakan semua keluhan mereka, Vira dimintai untuk berbaring, karena dokter tersebut ingin memeriksa rahim Vira dengan USG. Loh, ini mah udah hamil. Seru dokter tersebut kala melihat kantong janin di rahim Vira. Vira dan Farhan langsung saling menatap tak percaya. Vira memang mengatakan, jika haidnya tidak lancar semenjak menikah. Dan diam dia juga pernah memeriksa dengan tes pack. Namun, hasilnya selalu membuatnya kecewa. Bahkan, dia tidak berani menceritakan hal tersebut pada Farhan. Farhan saja baru tahu hal tersebut saat Vira mengungkapkannya pada dokter itu. Dan dokter itu beranggapan, jika haid yang tidak lancar bisa karena akibat Vira stres ataupun banyak pikiran. Menurut ukurannya, ini udah masuk 3 minggu.
Dan karena Anda bermasalah saat haid, baiknya kandungannya dijaga dengan baik. Apalagi, ini kehamilan pertamanya kan, jadi masih sangat rentan. Peringat dokter setelah menjelaskan semua tentang kandungan Vira. Farhan dan Vira malah terisak saat mendengar ucapan dokter. Jadi istri saya beneran hamil, dan ini bayi kami? Tanya Farhan melihat layar komputer. Iya pak, tapi bapak, jangan sekali-kali membuat istrinya stres. Apalagi membuatnya sedih dan tertekan. Asal bapak ketahui, perubahan mood istri saat hamil itu berubah-ubah. Jadi, bapak diharapkan untuk bersabar. Iya dok, saya siap direpotkan, bahkan 24 jam. Seru Farhan bahagia. Setelah menulis resep vitamin, Farhan dan Vira keluar dari ruangan dokter tersebut. Farhan terus saja menggenggam tangan Vira, dan senyum di bibirnya pun tidak pernah luntur. Dia sangat bahagia, umpamanya seperti mendapatkan seluruh isi dunia, setelah mengambil obat dan membayar sejumlah harga yang tertulis. Farhan kembali melajukan mobilnya, namun bukan ke arah rumahnya, melainkan ke rumah mamanya. Dia ingin mengabarkan berita bahagia pada mama tercintanya. Sampai di sana, dengan terus menggenggam tangan Vira, Farhan menariknya sampai ke depan pintu kamar mamanya. Karena sebelumnya, dia juga sudah bertanya keberadaan mamanya kepada ART di sana. Vira hamil, kalian gak bohong kan? Kalian gak bohong? Seru Miranti menutup mulut tidak percaya. Farhan dan Vira langsung menunjukkan surat dari dokter yang baru mereka datangi. Akhirnya, doa mama terkabulkan, dijaga ya sayang. Pinta Miranti haru. Ya, diam, Miranti selalu berdoa agar Farhan bisa memberikan keturunan untuk keluarga mereka. Diam, Miranti menitipkan doanya pada orang yang ditolongnya. Misalnya, pengemis dan juga anak panti yang sering didatanginya. Makasih ya nak, karena telah rela mengandung keturunan dari Farhan, ucap Miranti. Setelah hampir 1 jam di rumah mamanya, akhirnya mereka berdua izin pamit. Mengingat mereka meninggalkan Asma hanya dengan para asisten. Lagi pula, mereka juga tidak mau Asma khawatir. Sampai di rumah, Asma pun tidak kalah terharunya seperti Miranti. Dia bahkan berkaca sambil memeluk dan melantukan doa untuk kesehatan janin dan Vira. Akhirnya Asma bisa lega karena Vira bisa memberikan keturunan untuk Farhan. Walaupun keluarga Farhan tidak mempermasalahkan. Asma takut jika kelak akan ada orang yang menggunjing Vira. Karena soal keturunan, selalu wanita yang dipandang sebelah mata. Berbeda dengan Vira dan Farhan yang bahagia, Raya malah merasakan hal yang sebaliknya. Perut Raya yang semakin membesar, membuatnya agak kesusahan dalam melakukan aktivitasnya. Apalagi, dia yang harus melakukan setiap pekerjaan rumah. Karena Alvin yang enggan membayar gaji jika Raya merekrut pembantu. Sedangkan Danu malah ditekan oleh Alvin untuk jangan ikut campur masalah keluarganya.
Apalagi, memang Danu yang menginginkannya untuk menjadi suami dari Raya. Danu yang merasa bersalah pun membiarkan Alvin bersama Raya. Dia hanya memantau agar Alvin tidak menyiksa anaknya. Ayo kita ke mall. Ajak Alvin. Ngapain? Malas. Sahut Raya sambil mengemil kacang-kacangan. Aku membeli kebutuhan anak kita. Jadi, mumpung sekarang hari libur, kita pergi berdua. Ajak Alvin menahan kesabaran. Mana uangnya? Biar aku yang beli sama ibu. Raya menadah tangannya. Gak, aku mau terlibat dalam kegiatan sebelum anakku lahir. Lagian, minggu kemarin kamu udah pergi periksa kandungan sama ibumu itu. Sekarang giliran aku menemanimu. Tegas Alvin. Minggu kemarin, memang diam Raya pergi bersama Marni tanpa sepengetahuan Alvin. Dan itu membuat Alvin murka kala tahu Raya pergi tanpa mengajak ataupun melaporkan padanya. Aku gak mau jika pergi sama kamu, cetus Raya. Raya, anak yang kamu kandung itu anakku, dan aku berhak atas dia. Aku berhak tahu tentang perkembangannya, bahkan kemarin. Saat aku tanya apa yang penjelasan dari dokter tentangnya, kamu enggan memberitahuku Raya. Beber Alvin dengan emosi. Karena tidak ingin melihat Alvin marah, Raya memutuskan untuk mengikuti keinginan Alvin. Ya udah kita pergi, tapi jangan halangi aku untuk membeli barang sesuka hatiku. Ujar Raya bangkit dari sofa. 30 menit kemudian, Raya keluar dari kamar. Setelahnya mereka sama menuju ke pusat belanja untuk membeli semua keperluan calon anak mereka. Sampai di sana, Alvin langsung mencari toko yang menjual aneka perlengkapan bayi dan anak. Belilah sesuka hatimu, dan aku akan menemanimu. Perintah Alvin kala sampai di toko yang dicarinya. Tidak lupa, Alvin juga menyerahkan kartunya. Raya langsung memilih beberapa baju dan juga keperluan lainnya. Kamu duduk di sana aja, jangan terus mengikutiku. Larang Raya, karena Alvin yang mengikutinya kemanapun. Karena Alvin sedang baik hati, dia pun menuruti keinginan Raya. Dia memilih duduk di bangku yang telah disediakan oleh pemilik toko tersebut. Alvin memilih bermain ponsel untuk mengusir rasa bosannya. Ayolah, kita masuk aja. Ajak Farhan pada Vira. Dan itu berhasil membuat fokus Alvin buyar. Sebab dia mendengar suara yang sangat dikenalinya itu. Jangan dulu bang, karena aku pernah mendengar. Jika pantang bagi kita untuk membeli barang bayi saat belum berusia 7 bulan. Jelas Vira, itu pasti mitos sayang. Bantah Farhan, dan aku gak mau kehilangan calon anakku, gara-gara melanggar mitos tersebut. Rajuk Vira, jadi Vira sudah hamil. Alvin membatin mendengar pembicaraan dua orang di belakangnya. Ya udah, aku gak mau melakukannya, jika emang benar kamu tidak suka. Ujar Farhan mengalah. Alvin memilih untuk tidak melihat ke belakang, karena dia takut cemburu dan juga kecewa.
Walaupun suara dua orang tersebut telah menghilang, Alvin tetap mencoba kembali fokus pada ponselnya. Aku lapar, ayo cari makan. Ajak Raya dengan tentengan di tangganya. Alvin langsung mengambil semua barang dari tangan Raya. Karena dia tidak mau jika Raya kecapean dan berakibat fatal untuk anaknya kelak. Entah kenapa, setelah mendengar Vira hamil, Alvin malah ingin memperlakukan Raya dengan baik. Mau makan di mana? Mungkin kamu ingin sesuatu? Tanya Alvin, dan Raya langsung menatap heran ke arah Alvin yang berubah. Berubah karena terdengar lebih lembut dari biasanya. Tanpa menjawab pertanyaan Alvin, Raya langsung membawa kakinya ke lantai 3. Karena di sana ada beberapa stand yang menjual beraneka ragam makanan. Bang Farhan. Panggil Raya melihat Farhan sedang mengantri makanan. Raya langsung berjalan lebih cepat kalau Farhan menoleh ke arahnya. Dia bahkan lupa jika Alvin melihat aksinya itu. Kok di sini? Sama siapa? Tanya Raya, sedangkan Alvin mengedarkan pandangannya untuk melihat di mana Vira. Dan akhirnya, dia menemukan keberadaan Vira yang menatap cemburu ke arah Raya. Tidak mau jika Viranya cemburu, Alvin langsung menarik tangan Raya untuk dibawa ke stand lainnya. Mau apa sih? Tanya Raya jengkel. Di situ banyak antrian, kita cari yang lain saja. Sahut Alvin tanpa memberitahu keberadaan Vira. Tapi aku mau itu, rengek Raya. Lain aja, cetus Alvin. Anak ini yang mau itu, tegas Raya. Baiklah, kamu tunggu di sini, biar aku yang antri. Putus Alvin. Ya, aku mau antri sendiri. Cetus Raya. Raya pulang, kita pulang. Atau aku seret kamu. Ujar Alvin dengan emosi. Cih. Desis Raya memilih tempat duduk yang agak jauh dari stand, tempat Farhan antri. Raya terus saja menatap ke arah Farhan yang masih saja setia dalam antrian. Namun, dia penasaran, karena Farhan selalu saja melihat ke arah belakang. Akan tetapi, Raya tidak tahu Farhan melihat ke arah mana. Sebab di sana ada beberapa orang yang menutup pandangannya. Apa jangan Vira di sana ya? Gumam Raya. Dia langsung memutuskan untuk melihat dengan jelas. Sialan. Umpat Raya, kala melihat Vira berada di sana. Akhirnya, dia kembali memutuskan untuk duduk di tempat semula. Karena dia masih ingat dengan ancaman dari Farhan. Juga gak mau jika ibunya kembali merepet terhadapnya. Ayo makan. Ajak Farhan meletakkan nampan berisi makanan yang dipesannya. Ayo pulang. Ajak Vira dengan muka ditekuk. Tadi katanya mau makan ini, kok pulang sih? Seru Farhan. Udah gak mood, kalau gak mau pulang aku pulang sendiri. Vira langsung beranjak dari kursi. Kenapa? Kita makan dulu ya? Bujuk Farhan, karena dia gak mau anaknya ileran.
Sebab tadi Vira ngotot mau makan makanan yang dipesannya. Pasti mau lama di sini, karena ada Raya kan? Noh, kesana aja, duduk di sampingnya, bila perlu suapan aja. Ujar Vira dengan hidung kembang kempis. Lah, kok Raya sih yang? Aku kan, hanya memenuhi ngidammu. Ucap Farhan membela diri sendiri. Tapi, tadi abang senyum sama Raya. Abang senang kan, Raya ada di sini. Cetus Vira, kemudian langsung berjalan meninggalkan Farhan yang melongo. Kapan? Batin Farhan. Kemudian, dia juga mengikuti langkah kaki Vira dengan cepat. Karena sebelumnya, dia harus membayar tagihan pada makanan yang tidak disentuhnya sama sekali. Yang, kok marah sih? Tanya Farhan. Tetapi, Vira tetap mengabaikan Farhan akibat terlalu kesal. Gara-gara hamil membuatnya merasakan perubahan. Bahkan dulu, dia tidak cemburu buta seperti sekarang. Walaupun dia melihat jika Raya dengan jelas menggoda suaminya. Yang, aku gak senyum sama Raya, sumpah. Aku lihat ke belakang, karena ada kamu di sana. Sumpah, aku gak senyum ke arah Raya. Jelas Farhan mencoba mensejajarkan langkahnya bersama dengan Vira. Ya udah, aku minta maaf. Mungkin tanpa sadar, aku senyum ke arah Raya. Mohon Farhan langsung membuat Vira menghentikan langkahnya. Bersambung.